Tadi kita sudah membahas pengendapan. Sekarang yang kita bahas adalah pengujian. Ingat ya, pengujian, jangan keliru. Untuk melakukan pengujian palladium menggunakan DMG, sebaiknya larutkan terlebih dulu serbuk DMG-nya dengan alkohol berkadar 70% atau dengan alkohol berkadar lebih tinggi. Karena semakin tinggi kadar alkoholnya, maka semakin mudah DMG-nya larut. Untuk mempercepat pelarutan, bisa dilakukan pemanasan di atas kompor listrik atau penangkas air. Dan jangan gunakan kompor api, karena dapat menyebabkan alkohol menyala karena tersulut api. Atau masukkan saja wadah berisi DMG dan alkohol tadi ke dalam wadah lain yang berisi air panas, seperti cara melelehkan coklat. Dan jika masih ada serbuk DMG yang belum larut, sementara kita ingin segera memakainya, cukup disaring saja untuk memisahkan serbuk DMG yang belum larut tadi, dan gunakan cairan alkohol yang jernihnya saja. Dan pengujian dapat dilakukan langsung terhadap larutan yang ingin kita uji, atau hanya mengambil sedikit sampel larutannya lalu mengujinya di dalam tabung tes. Selain itu, pengujian juga dapat dilakukan lewat uji gores menggunakan batu uji. Caranya, gores logam yang ingin diuji pada batu uji. Tipis saja. Kemudian, teteskan cairan asam nitrat yang masih segar pada hasil goresan. Tunggu sampai goresan tersebut larut oleh asam nitrat tadi. Lalu, teteskan cairan uji yang tadi dibuat. Jika muncul endapan berwarna kuning, maka hasil ujinya positif untuk palladium. Oke, itu tadi cara membuat standar larutan uji untuk menguji palladium menggunakan DMG plus alkohol. Mungkin akan ada yang bertanya, kenapa dilarutkan dengan alkohol? Jawabnya, untuk menjaga nilai pH dari larutan yang sedang diuji. Sebab, jika kita menggunakan serbuk DMG dalam larutan soda api, seperti yang kita bahas untuk proses pengendapan, maka besar kemungkinannya akan terjadi kenaikan pH dari larutan yang sedang diuji. Dan hal itu akan menyebabkan terjadinya pengendapan logam hidroksida yang tidak kita inginkan, dan menyebabkan hasil pengujian akan sulit diamati. Maka dari itu, kita gunakan standar larutan uji tadi. Jelas ya? Dan perlu diingat lagi, kita sedang membahas pengujian palladium, di mana biasanya pengujian itu dilakukan dengan jumlah cairan atau larutan atau material uji yang sangat sedikit. Mungkin jika pengujian dilakukan terhadap larutan dengan jumlah yang banyak, katakanlah 1 hingga 2 liter larutan asam, tentunya pengujian dengan DMG dalam larutan soda api tidak akan mempengaruhi nilai pH secara signifikan. Tapi jika dilakukan dalam tabung tes dengan jumlah yang sedikit, tentu saja akan berdampak terhadap nilai pH larutan yang sedang kita uji. Bagaimana jika pengujian dilakukan dengan serbuk DMG-nya langsung tanpa pelarutan? Secara teknis, bisa saja. Hanya saja, standar larutan uji itu dibuat untuk memenuhi syarat akurasi dan efisiensi serta selektivitas. Dan sebenarnya saya tidak mengharuskan apa yang saya bagikan di sini untuk diikuti begitu saja. Jadi jangan taklid buta. Kalian bebas berimprovisasi. Jika menurut kalian ribet, ya tinggalkan saja dan lakukan apa yang menurut kalian nyaman untuk dilakukan. Jadi, endapan palladium DMG yang berwarna kuning itu belum menjadi unsur logam ya.
Dan untuk merubah endapan palladium DMG ke unsur logam, ada beberapa cara. Cara yang umum digunakan adalah melalui proses kalsinasi, yaitu memanaskan endapan kuning tadi pada suhu tertentu hingga endapan berubah warna menjadi abu-abu. Ada juga yang mereduksinya dengan gas hidrogen dalam tabung kuarsa sambil dipanaskan secara perlahan. Jujur saja, saya sendiri belum pernah melakukannya. Dan menurut saya, jika melihat skema kerjanya, hal itu terlalu rumit. Karena melibatkan peralatan yang tidak tersedia secara luas di pasaran, serta mewajibkan protokol keselamatan yang sangat ketat. Konversi juga dapat dilakukan dengan memberi serbuk zinc pada endapan kuning yang sudah dibasahi dengan HCl. Kemudian, endapan diaduk rata hingga seluruh endapan kontak dengan serbuk zinc, sampai seluruh endapan berubah warna menjadi hitam metalik. Tetapi, cara ini pun tidak semudah kelihatannya. Sebab, tidak mudah berurusan dengan endapan palladium DMG, terutama dalam keadaan masih basah atau lembab ya. Dari beberapa cara tersebut, yang paling umum dan banyak digunakan adalah kalsinasi. Apa itu kalsinasi? Kalsinasi adalah proses pemanasan di suhu tertentu untuk tujuan menghilangkan zat yang mudah menguap tanpa kehadiran udara. Tanpa adanya udara, maksudnya bukan dalam kondisi vakum atau hampa udara. Udara di sini bisa saja dihilangkan atau diganti dengan gas lain seperti gas hidrogen contohnya. Jadi, udara bisa saja diganti dengan gas lain seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu hidrogen ya. Lalu, apa bedanya dengan roasting? Roasting adalah proses pemanasan pada suhu tertentu dengan kehadiran udara berlebih. Jadi, pada proses kalsinasi atau kalsining itu meniadakan udara atau udara dapat diganti dengan gas lain. Maka, pada proses roasting itu malah sebaliknya, yaitu dengan adanya udara berlebih, dengan kata lain memang sengaja diberi udara berlebih. Contoh roasting itu dapat diamati pada proses desulfurisasi batuan sulfida. Material sulfida tersebut diproses dengan cara di roasting serta diberi udara berlebih sambil dipanaskan untuk merubahnya menjadi oksida. Berbeda dengan proses kalsinasi yang justru mengecualikan atau meniadakan udara. Contoh kalsinasi atau kalsining itu dapat diamati pada proses pengolahan batu kapur. Oke, gimana? Dapat dimengerti ya? Apa? Belum? Kalau gitu kita sama, ya udah lupain aja, nggak usah dipikirin supaya tidurnya bisa pules. Ngomong-ngomong, siapa yang pernah manasin endapan palladium DMG, lalu tiba-tiba endapannya keluar asap banyak dan terbakar? Yuk, angkat tangannya. Iya, saya pernah ngalamin itu. Dan kenapa itu terjadi? Itu terjadi sebab yang kita lakukan adalah proses roasting, bukan proses kalsining. Jika endapan palladium DMG di roasting, ya sudah pasti akan mengeluarkan asap dan terbakar. Karena memang seharusnya di kalsining, bukan di roasting. Buat yang sudah ngalami, tentu paham maksud saya. Dan endapan palladium DMG itu berbeda dengan endapan palladium iodid yang bisa dipanaskan di ruang terbuka dan banyak udara di sekitarnya. Tapi bagi saya dan mungkin bagi beberapa orang, meskipun endapannya berasap dan terbakar, selama masih dapat palladiumnya dan dapat untungnya, cuan, lanjut terus.